ide-ide mereka sendiri. Gue pengen turun di SMB, gue pengen turun di mana. Akhirnya tabrakan semua ide-ide mereka dan akhirnya terbentuklah pola pemain Grand Final kali ini. Betul. Circle menuju ke arah sebelah kiri, ini circle yang sudah tidak asing lagi. Karena kalau kita ingat di babak regular season, ini circle sering banget terjadi. Betul. Kembali dengan live statusnya yang sudah muncul juga di sekarang buat teman-teman yang pengen mengikuti ya. Siapa aja masih lengkap, siapa aja sudah kenok, siapa yang sudah di end. Bisa lihat di sisi kanan kita. Ini ada perbedaan ya. Kalau kita ingat-ingat waktu di regular season itu live statusnya itu kayak strip, garis. Iya. Kalau sekarang berubah menjadi kayak dot, kayak titik-titik gitu. Ya, betul. Oke, cukup menarik. Ada beberapa improve yang dilakukan untuk di babak grand final kali ini. Tapi kalau kita lihat dari RRQ sepertinya mereka belum ada improve dari drop zone-nya. Mungkin dari segi rotasi mereka. Karena kita sering bahas RRQ ini mengubah gameplaynya mereka. Betul. Dulu mereka dikenal dengan tim yang ngohok. Mereka mengambil center. Terus sekarang mereka bermain dengan tempo yang sangat-sangat cepat. Selalu mengambil center dan mencegah pergerakan tim lain. Akankah mereka mengulang gaya main tersebut di grand final kali ini yang temponya itu masih bisa dibilang ketahuan ya? Ya, apalagi kalau kita ingat di babak regular season kemarin, kayaknya RRQ itu rotasi kurang dari 5 menit. Kurang dari 3 menit mereka udah mulai bergerak. Apapun yang mereka dapatkan, apapun yang sudah mereka looting di posisi mereka tidak terlalu lama nahan di sana. Bahkan dari, wow, ini PTR mereka memperluas drop zone mereka nggak sih? Kayaknya udah mulai lebar dibandingkan waktu di regular season. Betul. Dan juga di PMPL Indonesia. Ini lebih lebar lagi ketimbang kemarin, tapi mungkin juga karena kita menyorot BTR. Biasanya BTR jangan sorot di awal-awal. Karena kan lootingnya santai banget mereka. Jarang juga fight. Beda. Ini kan sekarang kita mendapatkan 3 observer. Jadi kita bisa lebih memantau tim Indonesia itu bergerak ke arah mana, Flo. Jadi kita bakal lebih detail melihat tim-tim dari Indonesia juga. Dan pasti juga kita melihat tim Indonesia. Kita bakal lihat apakah mereka sudah adaptasi juga dengan gameplay tim lain. Harus itu wajib terutama Airwolf. Ya, apalagi Airwolf mendapatkan kayak apa ya, satu sorotan banget dari komunitas bahwa Airwolf ini kuat banget kalau fase-fasenya ini sprint, fase grand final. Tapi kali ini bisa dibilang bukan sprint. Kali ini adalah maraton. Dan kita bakal lihat kali ini di awal-awal akan sisi fight karena mapping yang sedikit berubah dari semua tim tampaknya tim Zeus yang juga ke arah tim KP, Koina Power, Gonzo, membalik tembok, 15 step. Bakal coba informasi dan coba memancing lawan muter-muter dalam rumah dan membaik tempo backup dari teman-teman tim Koina Power. Dan tepat di bawah mereka sehingga kalau mereka ada fight gede bisa datang untuk mengacaukan dua tim ini. Tapi dari Gonzo dia nggak boleh bergerak sama sekali. Dia bergerak sampai kedengeran kan 3 player dari Zeus sudah ada di bagian rumah garasi ini. Nggak bisa bergerak kemana-mana lagi, bahkan dari Ziol, Zeus satu pemain mereka bakal dibiarkan untuk mendapatkan high ground. Ice juga sudah mulai melakukan pergerakan dan Gonzo dia turun dari mobilnya dengan pre-shoot langsung kali ini. Satu orang di belakang, 2 orang lebih bahkan 2 player. Backup sedikit lawan front shoot kali ini hampir mendapatkan yang ketiga. Sangat disayangkan tapi setidaknya dia berhasil memulangkan satu player Zeus ke arah lobby. Betul, kita pengen lihat nih apakah mereka bakal join fight mengingat sedang ada pertempuran yang di orang ketiga kali ini tampaknya tidak. Dari KP yang bisa nge-backup juga dari BTR enggak akan follow up karena masih fokus dengan looting awal dan itu merupakan hal yang sangat wajar dilakukan. Tapi gue kaget banget tadi enggak secepat itu respon dari satu player Zeus yang nge-follow up dimana player teman-teman mereka udah dikenok dan udah di end. Yang gue kaget pas, kan dia udah nembak, udah nembak satu, udah nembak lagi satu. Yang trading masih kayak bengong nyari orang di mana. Betul, yang orang ketiganya. Berarti ini kita ngomong pas, baru mulai 5 menit. RRQ, Athena sudah ada di bagian puncak dari Gunung Kembar kali ini. Sudah menunggu pergerakan lain dengan kendaraan seadanya. Dengan satu bagi atau motor yang dia. Nggak ada dasi ataupun kendaraan lainnya. Ini masih minim banget karena mereka bergerak cepat keluar dari arena puncak. Di bawah 5 menit mereka udah keluar tadi. Berarti harusnya menit keempat tadi. Menit keempat mereka udah mulai keluar dan mereka mengambil di Gunung Kembar atau Bukit Kembar yang ada di sekitar Pochinki juga. Belum terlalu jauh dari Pochinki. Berarti mereka tuh nggak sampai clear semuanya. Mereka cuma kayak, oke udah siap cabut. Betul. Karena bagi sih memang kalau main di posisi PR itu gampang lock dari arah lain tampaknya dengan DP menumbangkan sang raja DP sendiri. Betul, para boy langsung ditumbangkan, ini open field banget, arah high ground begitu nikmat kali ini bahkan UASnya nggak berani untuk nge-follow up karena itu benar-benar area yang terbuka. Harusnya para boy bakal direlakan. Betul, itu sama seperti mereka dia sengaja nggak mau buru-buru, mau ngebait dia nggak reset temennya. Dan ternyata dari tim Novax Cave ya, nggak ngebait dan mereka milih untuk pindah posisi cari yang aman baru nge-smoke. Tapi meskipun resiko kalau nekat banget loh mereka kalau
masih mau buat nyelamatin para boynya. Smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Kali ini Jimmy juga bakal follow up dari batu sebelah kanan. Ditambah lagi satu setup smoke. Bakal bergerak kali ini belum bertembakan dari G9. Masih di bite, sekarang bakal turun dan langsung spray. Damage-nya masih satu damage tadi dari peluru yang beberapa masalah yang dikeluarkan sama G9. Kali ini masih ada tapping terus juga. 26. Itu damage yang jumlahnya sama 2626. Betul, apakah bisa kabur ke ini kan daripada boleh juga Jimmy bakal melakukan healing dengan cover dari Asep yang dia bakal bikin Asep sebelum mungkin coba mencari posisi kabur tapi G9 terus nembak lagi fokus tambahan. Ini pede banget, gila banget. Backup posisinya bagus banget. Lolos. Mereka lolos semuanya. 4 player, 3 playernya benar-benar selamat dari arah tengah jalan itu. Gue terbuka ya. Mungkin kelihatannya itu hal simpel. Cuma nge-smoke, cuma Malibra cuma membantu. Tapi PD-nya mereka, ini bukan klasik guys. Ini bukan klasik. Yang orang tuh bisa bilang nothing tulus. Ini grand final dari kejuaraan dunia kan GC. Berani nge-revive di open field, bermodalkan 2 bagi 2 asap. Dan gua salutin adalah ketenangan dari Nova. Mereka tenang banget buat nge-backup. Tadi kalau nggak salah gue hitung satu ada sekitar 3-4 smoke yang di-setup untuk menyelamatkan satu player mereka yang drop di open field. Betul, tapi bagaimana mereka men-setup, bagaimana mereka tahu limit dari waktu mereka, itu luar biasa banget. Ini menunjukkan bahwa mereka memang sudah hafal dengan mekanisme yang ada di PUBG Mobile. Nah, lu ngomong mekanisme, kalau gue bahas sedikit mekaniknya, sekarang semua bertanding dengan sebuah kemampuan yang sama atau dengan device yang sama. Karena sekarang menggunakan handphone dari sponsor semua. Betul, menggunakan OnePlus 80 ya. Betul, menggunakan OnePlus 80. Semua player dilengkapi dengan bisa dibilang situasi dan juga device yang sama. Seimbang semua. Tapi yang membedakan, murni hanya skill mereka. Dan jam terbang mereka juga tentunya di turnamen dari banyaknya hal-hal yang sudah mereka lewati bersama-sama, bonding yang sudah mereka lakukan ini bakal dibuktikan untuk 4 hari ke depan ini. Betul. Juga pastinya adaptasi masing-masing player dengan jumlah yang panjang. Harusnya kita mulai hari ketiga itu udah mulai tanda kutip boring untuk penonton. Tanda kutip karena baik lagi boring itu relatif. Penonton sukanya rusuh. Yang benar-benar kita punya rusuh. Kalau bisa nggak ada yang punya tempat turun. Nah itu dia. Suka-suka turun mana gitu. Biar tabrakan terus di awal. Tapi player menghindari hal tersebut. Player maunya semua teratur, semua berpola, semua aman di awal-awal dan baru fight di akhir. Itu kita nggak suka. Karena mereka ngejar poinnya. Betul, kita nyari rusuhnya. Kita nyari rusuhnya, bener. Kalau kita tuh lihat kayak, ayo dong, fight-nya kapan gitu loh. Tapi kalau misalkan kita ngomongin dari segi player, ya pasti mereka inginnya, ayo dong sampai setelah akhir, karena setelah akhir nggak menentukan mereka bakal bisa dibilang bakal dapetin hashtag yang bagus. Betul. Tapi kita ngomong-ngomong bagus, kali ini ada hal yang bagus juga yang terjadi di Indo, yaitu live viewers menembus angka 1,2 juta penonton. Dengan waktu stream baru 1 jam 40 menit termasuk tadi waiting time. Berarti udah keluar dong ya hari ini. Total, 105 handphone tadi keluar dong. Bukan 5 Pak. Yang hari ini kan 5. Yang hari ini 5. Oh iya, sama 5 bats. Benar. 5. Wow, langsung. Di 10 menit pertama dari game pertama. Sangat impresif ya. Sangat impresif sekali. Dan itu dia, circle yang kedua sudah mulai kelihatan. Jembatan sebelah kiri hampir menjadi titik tengah. Ini kayak titik tengahnya bukit pom bensin. Oh, bentrok kali ini El Clasico bakal terjadi. Jadi kita menguasai daerah rumah 12. Bahkan energi harus turun dari mobilnya di pinggir tepi. Ada free dari Zuxi hampir menyentuhkan satu player dari tim RRQ. Dan kita bakal turun dari tim BTR tampaknya memiliki high ground advantage menghadapi tim RRQ. Akankah kita melihat kali ini El Clasico Asia Tenggara kembali berlangsung di awal permainan tampaknya RRQ setelah dikunci. Setelah dikunci kayaknya oleh tim BTR. Betul, karena Israel kali ini Zuxi sudah mulai memasang granat bakal dilemparkan tapi dua player RRQ sudah pindah ke bagian tebing belakang yang belum ada status dari Bigetron karena mereka kurang informasi dan nggak ada hal-hal yang bisa dijadikan defensive area mereka kalau mereka keluar dari high ground. Betul, dari tim BTR nggak boleh keluar dari high ground kali ini. Dan mereka juga perlu membagi orang. Satu orang di belakang harus ada Microboy. Memastikan tidak ada yang membackstep mereka. Betul. Makanya Microboy di belakang kalau lihat di minimap. Dia sengaja stay di belakang aja. Karena ini titik-titik yang krusial banget. Bahkan tadi Nova hampir mengambil rumah 12 ini. Kalau misalkan tadi Nova nggak kepotong sama RRQ, harusnya ini ditempatin sama Nova. Betul, dia mengambil bagian tebingnya. Karena kan zona pindah ke arah di bawah. Berarti dari tim BTR, dari arah farm, nggak boleh langsung masuk ke tengah center circle. Kalau nggak bakal dijepit oleh tim lain. Mereka pelan-pelan bakal bermain di pinggiran dan mungkin kita akan melihat ya kembali strategi tim bermain di pinggir circle yang membangun meta ulang kembali. Gue jujur ya, lihat gameplay kayak gini gue gak bosen loh. Gue bener-bener gak bosen banget karena bayangin dua orang kepres di pinggir tebing dengan posisi BTR yang udah unggul banget dari segi high ground mereka. Tapi dua player yang ini berhasil selamat dengan
setup smoke yang mereka lakukan, backup dari arah pemain Cina juga ini gila banget. Ini udah the next level banget untuk grand final. Kalau menurut gue ya, beberapa tim, atau misalnya mayoritas tim, selalu memiliki anggapan bahwa game pertama itu game yang santai, cari-cari informasi. Tapi juga ada tim yang tahu bahwa tim lain santai. Dia yang ngegas tim lain di awal-awal, mencari keuntungan dari bisa dibilang kesiagaan tim-tim lain. Itu wajib banget sih, karena apapun yang berhasil didapatkan sama sebuah tim di 2 match pertama itu yang bakal nge-boosting atau ngebangun mental mereka, mood mereka di match-match setelah ini. Betul, memang jauh dari akhir permainan. Tapi alangkah baiknya kita memulai satu turnamen dengan WCD yang membuat kita semakin pede dan juga membangun satu jarak poin. Karena untuk kita nggak pengen lihat juara yang hari ketiga di juara. Betul. Tapi apalagi kalau poinnya udah terpaut jauh banget itu dia. Tapi untuk pemain sebisa mungkin mereka pengen juara secepat mungkin. Pasti. Dengan jarak poin yang udah masuk kejar dan jumlah sisa game. Ibaratnya kita ya nggak muluk lah, kita juga pengen lihat satu hal yang dramatis. Gue jujur ya, gue ngeliat PMWL waktu itu dramatis banget loh buat lihat siapa jadi juara. Dan seru gitu kan, bawaannya hingga detik terakhir. Kita tuh semua bersorak-sorak, ayo bisa gitu kan. Betul. Beda kalau misalnya ada tim yang dari 3 hari kedua udah menang. Udah nggak mungkin kejar. Kayak poin bedanya 120, 150 150. Game menang itu udah kayak udah gue main stabil aja, hashtag 4, 5, kill 4 pun gak masalah kayaknya. 110 poin bisa 6 game. Itu jangankan lu stabil ya, lu kayak terus nggak ikut main dah. Masih bisa menang itu. Oh iya, 15 poin sekarang ya. Iya. 15 poin 20 baru deh. Tapi Nova pasti bakal mendapatkan cobaan berikutnya. Jimmy sudah membuka jalan di bagian depan. Ada DA yang sudah mulai menunggu Jimmy. Wow, Jimmy baru-baru banget bakal tabrak menuju ke arah balkonnya. Mobil bakal bergerak kali ini Wasnya berhasil mendapatkan satu mobil trading terjadi 1-1. Ada Silas dan ada ASL. Ada third party di bagian perbukitan. Ini bukan fight yang diinginkan ke Nova karena DA sudah mempunyai kompon tapi Nova belum melakukan setup mereka sama sekali. Oh, kita bakal lihat DA tampaknya sudah main operasi juga ke arah tim Nova XGF di mana ASL lagi mau mencoba untuk mengganggu pergerakan mereka. Nova tinggal misalnya satu player doang yang masih aktif dan 3 player dari bawah posisi knock. Molotov dilempar menuju ke arah bawah, belum menemukan posisi dari last man standing dari tim Nova XGF. 3 player yang sudah knock dan tampaknya dari kill kita berubah kali ini di kiri. Lebih jelas dan lebih bisa clear untuk para penonton menyaksikan kill kita. King cabut aja, ditembak. Lumayan sekarat, akankah King bisa kabur kali ini? Ini bakal langsung di-spray sama 4 player dari tim DA. DA bener-bener bagus banget sama mereka. Dan ini YOLO move dari tim Nova. Itu YOLO banget. Setup terus mereka tuh YOLO. Betul, tapi lagi pas. Inilah game pertama. Game yang acak-acakan di awal permainan. Dan kita bakal lihat tim Nova. Ini bakal satu game. Lumayan low juga. BTR kita lihat maju langsung menuju ke bagian depan. Tim Polis. Dua pemain dari tim B88 sudah ke take down. Oke, kali ini tinggal 2 player yang tersisa. Airwolf bakal memangsa 2 player yang ada di bagian depan. Granat melemparkan beberapa backup posisi dari lapangan dan sepertinya Ice Team bakal mundur ke arah belakang dan Double juga mundur ke arah belakang. Ini bakal direlakan 2 player yang tersisa di bagian depan maupun Airwolf. Betul, Airwolf memiliki kemampuan dengan double kill langsung di take down oleh Potato dan langsung kedua kesan Dewi juga bakal memiliki Airwolf. Tampaknya para serigala dari Indonesia mengamuk dan menembakkan satu persatu dari lawan mereka. Betul, main Airwolf bener-bener galak banget untuk di match pertama kali ini. Mereka sudah mendapatkan 3 poin kill untuk 14 menit pertama. Ini dia ahli break Indonesia. Yes, betul. Langsung sprint ya, langsung sprint di match yang pertama. Tapi gua harapkan yang lebih gua harapkan adalah permainan yang sangat konsisten dari tim Indonesia. Betul, karena balik lagi senjata yang paling kuat adalah konsistensi ya. Betul, gue setuju banget sama hal itu. Karena lu dapet chicken 1 kali 2 kali, tapi kalau habis itu lu gak bisa bermain dengan stabil, apalah guna sebuah poin kalau lu gak bisa bertahan di posisi atas. Betul, lebih baik konsisten setiap game, gak wah mainnya, tapi gak pernah sejelek. Oh, tapi mereka bakal mendapatkan kesempatan berikutnya kali ini. Superman sudah mulai menggunakan granat di bawah, sana di bawah bukit. Nates bakal langsung dilemparkan, meletup, tidak memberikan damage sama sekali. Ada Jin juga, 6ix9ine, sorry, sudah mulai nge-flank ke sebelah kanan dan Jax juga di arah belakang. Jax bakal memberikan backup dari arah Shake. Seorang diri aja, satu orang menang di bagian belakang. Betul, gue rasa dengan tim Ewan di belakang itu untuk menjaga. Tidak ada nge-backstep mereka dari sisi ladang. Dan apakah tim sudah pindah termasuk ya? Airwolf yang harus pindah posisi dengan Ewan, pindah ke sisi kiri. Jatuh kita juga apakah jatuh Dante dalam posisi knock. Kita bakal lihat tim Airwolf tampaknya perlu menggiring sisi belakang karena mereka pengen mendapatkan sisi depan yang enak juga kali ini. Lempar bonus juga karena lawan mereka dengan lari mengumpulkan kill tambahan lagi. Airwolf 4 kill di awal permainan. Gokil, Sixten juga udah mulai terjebak. Satu orang di bagian kanan, sini juga terjebak ke arah sebelah kiri. Kali ini ada Smoke yang bakal dilemparkan Nets oleh seorang Potato, dilempar lagi menukik aja menuju bagian lower ground. Tidak mendapatkan apa-apa dari damage yang masuk dari juga arah seorang Indonesia.
Potato belum mendapatkan hit marknya ke arah sini. Signature bergerak menuju ke arah mobil. Dan di sisi lain ternyata Nate-nya berhasil menentukan 2 poin dari Corina Power. What a nice play. Betul, kita bakal melihat KP hanya bermodalkan satu set kecil dan dampaknya A1. Dan tiga anggota mereka sudah menjaga ujung circle berdekatan dengan Arrow. Tapi kalau ngomong high ground advantage, dimenangkan oleh Arrow itu Super Una perlu diselamatkan segera juga. Agar Boys bakal pindah posisi juga. Takut gua. Ini nggak boleh lama. Aku takut banget sih, takut tabrak Airwolf-nya. Arrow nggak boleh lama. Kalau mereka nggak ditabrak boleh. Wih, bahaya banget. Ada yang memberikan Happy langsung tersungkur. Satu pemain dari Football dipulangkan menuju ke arah lobby. PW88 berhasil mendapatkan poin pertama mereka. Betul, kita bakal lihat Boys lagi pengen menabrak Airwolf. Bener, mereka pengen motongnya Airwolf. Betul. Malah ke take down oleh tim PW88 dan membuat mereka sedikit susah untuk men-take down dan mengambil posisi Airwolf. Ini balap-balapan antara Airwolf yang bakal boleh sama potong Airwolf. Betul, tadi gue takut banget sih kalau Airwolf dipotong stop itu bisa menjadi malapetaka bagi mereka, tapi kita pindahkan sedikit ke arah tim BTR dan mereka berada di sektor perlu berada dengan tim RRQ kalau mereka pengen masuk lebih dalam lagi. Betul, ini udah mulai dijagain lagi dan sepertinya dua El Clasico ini tidak berpindah terlalu jauh. Mereka bakal bertemu kembali. Dan di sisi lain kita lihat dari Solus, DA kehilangan satu player, mereka tersungkur langsung ke arah kanan, masih bisa diselamatkan Bigetron, membutuhkan informasi yang lebih jelas lagi supaya mereka bisa mendapatkan posisi di dalam circle yang keempat. Betul, kita bakal lihat tim BTR tampaknya juga bersebelahan dengan tim Airwolf, cuma belum saling melihat karena adanya smoke yang disekat oleh tim Airwolf untuk menjadi satu untung lumayan tapi nggak melihat pergerakan polisi yang langsung menggunakan kendaraan Lova untuk pindah posisi dan tampaknya Airwolf masih memiliki posisi dalam circle kali ini. Posisi mereka masih cukup nyaman dan sepertinya PW88 menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby kali ini. Bahkan tim kedua ternyata setelah tim Secret. Wih, gua nggak fokus melihat Secret perang, tiba-tiba mereka udah dipulangkan ke arah lobby. Kapan pulang? Makanya gue juga bingung. Gue nggak lihat mereka terlalu banyak aksi di awal bisa terlihat. Lalu menghilang, lalu benar-benar pulang ke lobby. Wah, kalau real itu kill udah gede banget, tapi kok masih melewati momen Secretnya hilang. Mungkin nggak rusuh kali dia. Betul, karena tadi kita benar-benar fokus ngelihat Airwolf yang lagi perang sama Ewan, terus ngelihat BTR juga yang berusaha memotong rotasi dari tim RRQ, sama ada peperangan juga tadi di awal-awal ya. Betul, dimana cukup banyak tim yang clash di awal permainan, termasuk Airwolf tadi berhasil meratakan total 4 orang di awal permainan kali ini ya. Apakah BTR juga playernya kita bakal sebentar lagi akan sudah mulai berasap, Jax. Beruntungnya dia punya satu gundukan yang agak landai, jadi bisa menembakkan dari tim Airwolf. Betul, tembakan yang dimiliki sangat-sangat memiliki. Dan tampaknya Luxy dipulangkan ke arah bahkan dua pemain sudah kena kali ini. Mereka nyusul juga. Misalkan dua pemain dari BTR yang masuk ke dalam safe zone. Ya, oh my god, BTR dua player mereka bahkan pincang kali ini. Zeus sudah dipulangkan ke arah lobby, mereka mendapatkan 3 poin kill aja. Gak masalah, sengaja pulang bawa poin kill. Betul, bakal di Nairo tanpa besar tim Ewan, satu kenok, tinggal misalkan satu lagi dari belakang Japan, kill tambahan lagi dari Nairo, 5 kill selesai. Airwolf galak banget bro. Indo Pride-nya di spam guys. Airwolf gokil banget. Semuanya bener-bener barbar. Ini baru Airwolf. Ya betul. Ini namanya The Real Airwolf Limax. Sudah bakal juga dari pergerakan di BTR, apakah mereka misalkan 2 poin lagi. Ryzen juga sukses coba mencari poin maksimal di game pertama kali ini ya. Wow, PR cukup banyak untuk kedua tim Indonesia karena mereka belum masuk ke dalam zona. Airwolf butuh bergerak cukup jauh untuk masuk. Dan ternyata Nova sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena tadi mereka tinggal King doang kalau nggak salah. Betul, King juga yang memulangkan semua anggota tim Nova XQF. Tapi dari 4AM masih strong dengan 4 anggota mereka bakal menjadi satu tim yang patut diwaspadai. Gak cuma oleh Indo, tapi oleh semua tim lainnya. Betul, 4AM gimana cek posisinya dia? Dia di sebelah kiri ya? Di kiri itu arah barat dan benar-benar kosong. Cuma mereka yang menguasai daerah baratnya dan sepertinya dari ASL juga sudah mulai kehilangan oleh DA karena posisi Airwolf masuk dalam zona itu butuh effort banget. Betul, dan misalkan Paul di tengah-tengah zona mainnya Paul pun take down, sayang banget. Misalkan satu player terakhir dari tim Airwolf kali ini ya. Masih tersisa di arah belakang seorang diri aja kali ini. Bahkan dari Ryzen pun terpick off oleh ASL cari mendapatkan satu player, sudah mendapatkan satu orang juga, belum dipulangkan ke dalam lobby. Dan sepertinya BTR hanya menyisakan last man
standing mereka ada Zuxi yang tertahan seorang diri kali. Betul. Dari tim itu masing-masing memiliki satu player lagi yang Zuxi take down di kali ini ya. Dan satu point kill dan juga satu point placement. Betul. Nice try buat Red Aliens di match yang pertama kali ini dari Airwolf. Mereka masih bertahan dengan satu player mereka. Kita masih punya satu perwakilan dari Indonesia. Betul, satu pemain terakhir kalian masih bertahan juga. Kedua akan bersama agar pemain terakhir tim Airwolf bisa memaksimalkan jumlah poin pada game kali ini. Betul. Dan RRQ juga masih bertahan. Padahal RRQ tadi di awal-awal tuh ketemu sama 2 tim, bahkan 3 tim. Tapi kali ini mereka masih bisa bertahan, Mbak. Sampai di Jauh fotonya. Nice try. Good job banget buat Airwolf. Mereka bermain dengan sangat maksimal untuk di match yang pertama. Betul, dengan kalian coba yang menutupi jumlah poin perolehan pada ronde pertama kita. Coba fokus dengan game kali ini masih menyisakan 8 total tim dan langsung pulang secara instan mobil deh. Itu antara mobil atau nets. Karena dari tadi kalau gue lihat, mau itu kill dari granat ataupun kill dari mobil yang meledak, gambarnya tetap kekeran. Betul. Itu cuma menyatakan bahwa dia dipulangkan ke lobby. Nok nggak dimunculin. Kenapa tadi muncul? Kenapa dia ada ngerangkak? Oh, ya. Dia langsung ini semua nih. Oh, berarti ada hal-hal yang harus kita pelajari lagi di match pertama ini. Perlu kita lihat dan intip-intip lagi. Dan G9 pun sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dipulangkan langsung menuju ke lobby. RRQ menyisakan Bill Eleven dan juga Ditui. Betul, kita bakal lihat juga pergerakannya seorang Bill Eleven pelan-pelan merangkak. Dari tim RRQ tinggal menyisakan 2 player lagi, Bir dan juga tim dan juga Ditui. Yang bisa posisi one-on-one mereka. Satu pinggir Iya. jalan, satu dekat pantai. Dan Navi sebagai teman terkuat di karena memulangkan satu player berdarah lobby dan berhasil dari Tixi tidak pakai lama langsung disungkurkan dan dipulangkan ke dalam lobby menjadi poin untuk RRQ. Betul, ini posisi itu enak banget. Tapi sayang banget dia perlu keluar dari gunungan dia. Kalau dia nggak perlu pindah, dia mungkin merupakan tempat terenak. Tapi kali ini terpaksa pindah juga menuju ke perbukitan. Perlu nyebrang jalanan kalau dia pengen selamat menuju ke arah safe zone. Oke, dari tim RRQ sudah mulai bergerak dan sudah mulai maju. Sedikit masuk menuju ke bagian zona tapi masih butuh bergerak sedikit lagi. Sementara kalau mereka ngambil sisi sebelah kiri, jadi itu bakal kelihatan sama 4AM. Iya, dia perlu berhati-hati banget, perlu menyelinap masuk ke dalam area safe zone-nya. Ini bakal seru ini. Wah, itu seru banget sih. Ini parah serunya. Buat kita, buat player, mimpi buruk kayak gini nih. Dakdikduk mereka. Udah dakdikduk banget karena kalau menurut gue yang paling enak tuh yang ada di arah utara dan di sisi barat saat ini. Berarti RRQ, bukan RRQ, 4AM tuh enak banget posisi mereka. Footballis juga cukup enak karena mereka udah masuk ke dalam zona walaupun terspot sama 4AM. Betul, yang kamar itu juga bakar lobby menyisakan satu pemain dari tim RRQ doang bertahan kali ini. Jadi 4AM akhirnya mulai muncul juga di permukaan, sudah maju juga dan masih lengkap dengan 4 anggota mereka pada kesempatan kali ini. Betul, masih utuh. Satu udah pulang, Hasakinya udah dipulangkan karena lobby. Udah pulang tapi ini free shoot banget dari RRQ. Tadi saya tertangkap dari arah sebelah kanan dari arah sebelah kiri. Ternyata masih ada tim yang menembak untuk arah mereka. Ternyata dari 4AM masih ada 4 player mereka. Kenapa warna abu-abu tadi dari Sinhei? Oh, kenapa abu-abu? Oh, kenapa abu-abu? Tapi cuma satu, padahal kenapa dua? Betul. Pelajari dulu ya. Siapa? Apakah di belakang lobby menyisakan? Oh, tidak ada misalkan tim saya manapun di top 4. Betul, ini udah wow, 4AM mendapatkan top 3-nya di circle yang ke-6, 24 menit game berjalan. Mereka masih prima dengan 4 player mereka. 2 knock tidak ada yang dipulangkan karena lobby. Betul, itu bakal jadi pergerakan tim 4AM. Teman anggota mereka sudah berhasil di revive. Mereka bakal mencoba untuk men-take down tim Navi. Cepat banget ya. Zona ke-6. Habis semua. Betul, dan ini 4 lawan 3. Posisinya enak banget kalau kita lihat dari Navi. Mereka punya obstacles-nya juga. Tapi kalau misalkan circle-nya donat, ini gak enak buat kedua tim ini. Lebih enak buat Navinya sih. Betul, dia harus nyebrang jalan dan ke open field. Kecuali pindah ke bagian dia. Ya, kecuali ke arah Navinya. Kita lihat antara 4AM atau Navi. Atau mendonat itu dia. Oh, 4AM untung dari segi zona. What a nice zone. Untung 4AM dan Navi tidak ingin mengambil waktu yang cukup lama untuk memikirkan berpindah. Mereka malah langsung pindah, tabrak langsung ke bagian tengah kali ini. Melempar nades ke seseorang yang ada di balik smoke kali ini. Oppo juga bakal melakukan setup smoke dan nades-nya tidak memberikan damage 1% pun ke player dari 4AM. Betul, kita bakal para mobil dari dua sisi kali ini dari jumlah anggota memang menangkan oleh tim 4AM. Tapi Hasaki ketika membuat keadaan imbang kembali untuk Navi dan juga 4AM. Dan para mobil dengan model PP dan juga satu juga tampaknya
dari tim 4AM hampir ke take down. Betul, itu masakannya lama banget dari dilempar sama Old Boy berjuga ke sebelah kanan. Hampir menumbangkan satu player dari 4AM. Ya, kita bakal dari 4AM tanpa bermain dengan area yang sangat kecil. Matic gak goyang. Dia langsung mengambil high ground dari tim 4AM. Ya, mereka nggak ngambil lowernya, tapi mereka berusaha menyeimbangkan posisi mereka dengan 4AM saat ini, di mana center 4AM ada di bagian lempeng atau di arah bagian yang paling tinggi untuk circle yang ketujuh. Betul, kita bakal dari tim 4AM perlu menahan ya di low ground dan Navi sudah mengelilingi pergerakan dari tim 4AM, tapi dapatnya Outboy hampir ke take down, kena beberapa peluru tapi nggak sampai knock. Dapat satu knock, Sin berhasil dikembangkan oleh tim Navi kali ini, dan range-nya hampir menumbangkan satu player dari tim Navi kali ini, seperti dari Outboy sudah mengetahui di mana posisi berada, bakal ada spray lagi untuk semua belum menumbangkan satu player dari tim Ultra, korban menembak masuk dari 4AM karena baru menjatuhkan satu player dari 4AM. Betul, kita bakal seorang Outboy bakal coba untuk melihat kiri kanan juga mencari posisi dari tim 4AM. Belum berhasil revive, tapi dari seorang Matic lumayan low ketembak juga dan perlu berhati-hati, jangan sampai terlalu open menghadapi tim 4AM. Betul, ini bakal langsung digas dan sepertinya masih bisa diselamatkan satu player dari 4AM. Sin masih bisa dihidupkan kembali, diangkat kembali, dan mereka bakal kembali bangkit dengan 4 player mereka. Belum berimbang jumlahnya, masih 4 lawan 3, tapi sepertinya dari Navi mereka sudah mengendorkan lemparan di dirinya, sudah mulai spot kali ini, Suk mendapatkan hitman dari saudara Matic, dan Matic dikembangkan satu down dari Navi. Iya, kita bakal dari seorang Suk kali ini bakal nembak lagi, tapi belum menemukan sisi dua anggota Navi berada di mana, dan dia nggak mau terlalu terbuka, takutnya di flank dari sisi yang berbeda. Dan Outboy seperti itu sudah mulai kawan, Hasakinya tumbang. 2 orang ternyata trading terjadi, 1 lawan 1, kondisi berimbang 1v1 situation antara seorang Meku ya? Ya, Meku dan juga Mas, 2 ternyata. 3 beda loh, Flo. Apa tuh? Yang knock dan segala macam. Oh, oke. 1 lawan, ya ini bakal Korea harusnya. Ini harus 4AM, harus 4AM di sini. Dan winner chicken bagi tim 4AM kembali menunjukkan nama mereka bisa berada di peringkat pertama di regular season. Berapa kill tadi? 9 kill untuk 4AM. What a nice play lah buat 4AM di match yang pertama. Mereka langsung unggul, ini mental dan mood mereka bakal nge-boosting banget match pertama mereka dapat 2 WCD. Betul, game pertama loh. Memang kita sering melihat tim-tim yang game pertama chicken nggak juara. Tapi di 4AM, gue jujur ngeri. Mereka menunjukkan bahwa mereka di liga bisa peringkat 1. Membuka dari tangan WCD yang begitu rapi dan meskipun kecilnya banyak, tapi menunjukkan early start yang sangat baik. Gokil banget. Gua sangat speechless disajikan match pertama dengan sangat seru. Betul. Sangat seru ya. Terlepas dari dominasi, terlepas dari tim Indonesia, Better Hero of Chicken. Tapi game seru. Tapi game seru banget. Ngelok-ngeloknya, fight-nya, semua benar-benar juga permainan terbaik dan memang layak untuk masuk kelas dunia. Betul, dan ini dia highlight yang sedang kita tonton untuk di match yang pertama. Lihat beberapa tim sudah mulai bertemu juga, dan ini adalah momen ketika Red Alliance satu persatu player mereka ter-take down oleh RRQ. Betul, dimana dari tim RRQ juga tim BTR sempat fight cukup lama di awal-awal memperebutkan area-area, dan akhirnya BTR kalah posisi. Mengamankan oleh Zona juga free shot dari arah tim RRQ yang akhirnya juga RRQ perlu pulang sebagai tim sehat terakhir. Dan ini nih, banyak sekali tim lain yang perang di akhir-akhir